Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Marda dalam pelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang transformasi geometri. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Nah, sebelum kita masuk ke intinya tentang transformasi geometri, kita lihat dulu apa yang terjadi, apa yang sering terjadi pada diri kita ya. Contohnya nih, yang pertama, ketika kita bercermin, kita akan melihat bayangan kita di cermin dengan yang sama. Tapi di dalam cermin itu sebenarnya posisi kita terbalik gitu. Tapi selama ini yang kita lihat, yang kita pikir adalah kita punya bayangan itu sama, yang di dalam cermin itu sama posisinya. Ketika kita mengangkat tangan kanan, di dalam cermin juga yang kita pikir adalah mengangkat tangan kanan. Ternyata itu posisinya terbalik, seperti itu. Terus yang kedua, atau ketika kita menaiki eskalator kelihatan tidak bergerak, tetapi ternyata kita berpindah tempat. Yang semula dari bawah, tiba-tiba kita sudah berada di atas. Terus yang ketiga, ketika kita menaiki komedi putar, kita menghadap ke utara. Pertama ya, posisi kita pertama di utara, terus berpindah ke barat, ke selatan, ke timur, lalu kembali ke utara, dan seterusnya. Kenapa demikian? Ketiga fenomena di atas sebenarnya merupakan transformasi yang akan kita pelajari pada bab ini. Nah, manfaatnya apa sih kita mempelajari transformasi geometri? Kita lihat apa manfaat mempelajari transformasi yang melibatkan koordinat kartesius. Pada modul sebelumnya, Ibu sudah sampaikan bahwa kalian harus benar-benar serius dalam mempelajari koordinat kartesius karena di dalam pada bab selanjutnya itu akan mendalami tentang koordinat kartesius. Banyak sekali manfaatnya ya, misalnya menentukan bayangan yang tadi suatu titik atau objek dengan aturan tertentu. Terus transformasi erat kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti tiga fenomena tadi ya. Misalnya ketika kita bercermin, melakukan perjalanan yang mengakibatkan pergeseran dan lain sebagainya. Dalam mempelajari materi ini memang butuh pemahaman dan pendalaman sistem koordinat kartesius. Pengertian transformasi. Nah, ini ada 4 jenis ya transformasi pada bidang, yaitu translasi dengan nama lainnya pergeseran, refleksi dengan pencerminan, rotasi perputaran, dan dilatasi perbesaran atau perkalian. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali kita jumpai hal-hal yang berhubungan dengan keempat model transformasi tersebut. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah translasi atau pergeseran. Translasi adalah transformasi yang memindah ya setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Jarak dan arah satu translasi dapat dilambangkan dengan garis berarah seperti ini ya. Garis berarah atau A, B. Di dalam modul itu T sama dengan A per B ya. Pernya diganti menjadi AB aja. Itu artinya A, B. Dengan bentuk umumnya titik A, X, Y, translasi A, B, di mana aksennya itu X tambah A, Y tambah B. Nah, ini gambarnya kalau kita lihat ya, contohnya di sini 2,2, terus dia bergeser, dia ada di atas ini. Seperti itu.
Nah, refleksi atau pencerminan. Kita masuk yang berikutnya ya. Pencerminan ini sebenarnya banyak titik-titiknya ya. Yang pertama terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di mana jika P, A, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah P aksen A, min B. A, min B ini bentuk umumnya ya, rumusnya, min B. Dan dapat ditulis P, A, B, MX itu pencerminan terhadap sumbu X. Jadi hasil P aksennya A, min B. Seandainya nanti B-nya itu min 2, berarti A, min 2. Seperti itu ya, negatif ini dari rumus. Terus berikutnya, jika P, A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah P aksen min A, B dan dapat ditulis P, A, B, MY itu pencerminan terhadap sumbu Y, maka P aksennya adalah min A, B. Berikut gambarnya, kalian bisa lihat sendiri dalam koordinat kartesius. Berikutnya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan negatif X. Jika P, A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah sebagai berikut. P aksen B, A, berarti terbalik ya, dan dapat ditulis seperti ini. P, A, B, M, Y sama dengan X, berarti pencerminan garis Y sama dengan X. Maka P aksennya adalah terbalik B, A, A. B, A. Seperti itu. Nah, ini jika P, A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya seperti ini. Berarti dibalik dan negatif dua-duanya. Kita bisa lihat gambarnya. Kalau garis Y sama dengan X, berarti dia ada di kuadran ini ya. Terus kalau misalnya Y sama dengan negatif X, berarti dia ada di sebelah kiri. Seperti itu. Berikutnya, pencerminan terhadap garis X sama dengan H dan garis Y sama dengan K. Jika titik P, A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya adalah P aksen 2 kali H dikurang A, terus di koma B, dan dapat ditulis seperti ini. P, A, B, MX sama dengan H, berarti pencerminan garis X sama dengan H, P aksen 2 kali H dikurang A, B. Terus berikutnya, jika P, A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangannya adalah P aksen A, 2 kali K dikurang B. Dan dapat ditulis seperti ini. Jadi terbalik dari garis X sama dengan H. Berikut gambarnya kita lihat dalam koordinat kartesius seperti ini ya. Nah, ini contoh soal translasi. Kita lihat. Tentukan bayangan dari titik-titik A 3,4 dan B min 3,5 oleh translasi T sama dengan 2,4. Pembahasannya untuk titik A 3,4 dengan translasi 2,4 seperti ini ya, 3 ditambah 2,4 ditambah min 4, maka bayangan dari titik A adalah 5,0. Terus untuk titik B, min 3,5 seperti biasa yang tadi ya, sama seperti titik A, min 3 tambah 2, min 5 ditambah min 4. Maka bayangan dari titik B itu min 1, min 9. Terus yang kedua ini berbeda soalnya, translasi T, A, B memetakan titik P min 4, min 2, ke titik P aksen min 2, min 3, tentukan nilai A dan B-nya, A tambah B ya. Di sini translasinya belum diketahui, maka kita harus cari dulu titik translasinya berapa. Berarti P min 4, min 2, translasi A, B, maka P aksennya itu seperti tadi ya. Kita jabarkan min 4 tambah A,
min 2 tambah B sama dengan P aksennya tadi diketahui min 2, min 3. Sehingga kita dapat seperti ini, min 4 tambah A sama dengan min 2, A sama dengan 2. Nah, ini 2 ini dari mana? Berarti A sama dengan min 2 ditambah dengan 4. Karena 4 pindah ke sebelah kanan ya, maka hasilnya A-nya 2. Begitupun dengan yang min 2 tambah B sama dengan min 3, B sama dengan min 1. Maka dijumlahkan 2 ditambah min 1 hasilnya 1. Terus contoh soal refleksi yang pertama, tentukan bayangan dari titik A 3, min 4 dan B min 2,3 ya jika dicerminkan terhadap sumbu X. Kita lihat pembahasannya. A 3, min 4, MX ini berarti refleksi terhadap X ya. A aksennya 3,4. Tahu dari mana tadi rumusnya? Berarti ini ya. Rumusnya itu A, min B. Itu untuk bayangannya. Karena B-nya negatif, maka min 4 ya toh, min 4 min 4 harusnya ya seperti ini, hasilnya 4, makanya di sini 4 seperti itu. Untuk yang kedua min 2,3 B aksennya berarti A-nya tetap min 2, di sini 3 positif karena rumusnya ada negatif, berarti kita taruh min 3 seperti itu. Terus yang kedua, tentukan bayangan dari titik B min 2,0 dicerminkan terhadap sumbu Y. Pembahasannya berarti B min 2. Kalau sumbu Y berarti min A, B ya. Karena di sini A-nya diketahui dia negatif, berarti min A, berarti double. Min 2. Gitu ya. 0. Makanya hasilnya 2,0. Begitu. Berikutnya, contoh soal pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan negatif X. Kita lihat di sini, tentukan bayangan dari titik C 2,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, dan D 4, min 1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Penyelesaiannya seperti ini aja ya. Nah, dibolak-balik. 2,1 makanya aksennya 1,2. Terus ini dibalik seperti ini. Terus contoh soal pencerminan terhadap garis X sama dengan H dan garis Y sama dengan K. Kita lihat, tentukan bayangan titik berikut titik E 1,1 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3 dan F min 1,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Kita lihat ya pencerminannya seperti ini. Berarti 2 ya dikali 3 dikurang 1, 6 kurang 1, 5,1. Begitupun dengan ini min 1, 2 kali 3, 6 kurang 1, 5. Seperti itu. Mudah kan ya? Ya, alhamdulillah, rabbil alamin. Cukup sekian pertemuan kita yang pertama ya tentang translasi dan refleksi. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.